Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Hadi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Di sini saya akan melakukan pra-observasi supervisi akademik dan perkenalkan, ini adalah rekan guru dari mata bahasa Inggris yang akan saya observasi nantinya, yang bernama Ibu Miftah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Bagaimana kabarnya, Bu Miftah? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, ini tentang tugas dari supervisi akademik yang akan saya lakukan. Pemirsa, saya ingin pemirsa membantu saya melakukan pembelajaran di kelas nantinya. Dan sebelum pemirsa akan mengajar di dalam kelas, saya akan ada tanya jawab untuk praobservasi supervisi akademik. Dan nantinya saya akan mengamati itu sebelum dan saat dilaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Tujuan supervisi ini nantinya untuk menilai apa yang akan dilakukan di dalam kelas dan menjadi refleksi untuk Ibu di pembelajaran selanjutnya. Dan yang kedua adalah tujuan dari pra-observasi ini nanti Ibu jadi lebih lancar dalam latihan pembelajaran di dalam kelas. Oke, kalau kita lakukan pra-observasi hari ini, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada pra-observasi ini. Yang pertama berkaitan dengan tujuan, ya. Tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti di dalam kelas kira-kira tentang apa ya? Ya Pak, saya mengajar kelas 8 dengan materi terkait kemampuan, dialog terkait kemampuan. Jadi tujuannya nanti anak-anak bisa menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan mengenai meminta dan memberi informasi terkait kemampuan. Yang kedua, selain itu anak-anak bisa mengevaluasi mengenai kemampuan. Dan yang ketiga, nantinya dia atau anak-anak ini akan menyusun teks berupa teks tulis mengenai meminta dan memberi kemampuan. Oke, jadi yang pertama nanti tujuan Ibu adalah yang pertama mengajak anak-anak supaya mampu berdialog. Ya, betul Pak. Kemudian menganalisis kemampuan mereka dalam berdialog. Betul. Yang kedua mengevaluasi kegiatan mereka. Betul. Dan terakhir menulis teks atau menyusun teks. Anak-anak mampu menulis teks dialog. Betul. Begitu Bu ya. Ya, betul Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana Bu tentang pembelajaran yang Ibu lakukan nanti, yang Ibu kembangkan itu mencapai apa? Jadi, karena mereka dari kelas 7 ke kelas 8, mereka memiliki bekal kosakata. Ketika di kelas 8 nanti, mereka akan menyusun atau mengembangkan kosakata yang mereka punya itu menjadi sebuah teks dialog. Karena itu teks dialog tulis, nanti saya akan menilai dalam bentuk tulisnya dan mereka akan mempraktekannya dalam bentuk percakapan. Jadi yang kemampuan mereka yang dikembangkan di sini adalah kemampuan menulis, kemudian kemampuan berbicara juga. Oh, jadi untuk yang ini Ibu ingin
anak-anak berkembang dalam menyusun teks, Betul. kemudian mempraktekkan dengan lancar. Betul, Pak. Supaya mereka bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Ya. Ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga Bu ada lagi, yaitu tentang RPP yang Ibu buat itu bagaimana strateginya, kemudian metodenya pakai metode apa, dan model pembelajarannya menggunakan apa? Strategi, metode, dan dan model. model. Oke. Strategi itu Ibu pakai tanya jawab. Oh ya. Untuk strateginya, saya akan memulai dengan menayangkan PowerPoint, Pak. Di PowerPoint itu ada video. Anak-anak akan mengamati video tersebut. Setelah mengamati video, nanti anak-anak akan bekerja atau menganalisis secara berkelompok video tersebut. Dari situ mereka akan tahu bagaimana cara untuk meminta dan memberi informasi terkait kemampuan. Setelah melihat modelnya melalui video, anak-anak akan melakukan pendekatan berikutnya, yaitu mereka akan membuat teks itu secara berkelompok tapi berpasangan saja, yaitu berdua. Setelah melakukannya berdua berpasangan, nanti mereka akan mempraktekannya di depan. Jadi nanti anak-anak akan ditampilkan PPT, kemudian mereka dibuatkan kelompok. Betul. Untuk menganalisis video yang menjadi materi untuk mereka ya. Betul. Untuk selanjutnya Ibu, kemudian cukup itu saja. Ada enggak apa media yang Ibu gunakan? Oh, media ya Pak. Medianya nanti rencananya pertama yaitu PPT dan video itu. Oh ya. Terus ada gambar juga di situ untuk mereka mengevaluasi, jadi membandingkan ini salah atau benarnya. Kemudian saya juga menggunakan LKPD secara online Pak, supaya anak-anak itu tidak bosan dengan print-printan, jadi LKPD-nya online. Saya kirimkan link di grup WA kelas. Kemudian yang terakhir untuk refleksinya, supaya tidak membuang-buang kertas, saya menggunakan Padlet, itu refleksi online Pak. Oh, jadi materialnya nanti akan PPT, video, kemudian gambar, LKPD online, dan refleksinya menggunakan Padlet. Betul. Secara online semua ya Bu ya. Iya. Oke, kalau begitu nanti ini sudah tanya jawabnya. Kalau begitu nanti Ibu akan saya lihat dan akan saya nilai dalam supervisi pembelajaran di kelas. Ya. Saya akan mencatat apa saja yang Ibu lakukan di dalam pembelajaran Ibu selama pembelajaran di dalam kelas. Ya. Semoga nanti setelah melakukan pembelajaran itu dan setelah mendapatkan supervisi dari jenengan, saya bisa memperbaiki pembelajaran saya ke depannya. Mohon masukannya ya Pak. Ya, setelah itu nanti di akhir pembelajaran Bu, saya minta waktu lagi untuk percakapan akhir setelah kegiatan setelah kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan pasca observasi. Oh baik Pak. Dan insya Allah nanti didampingi sama pengajar praktek saya. Oh baik. Sebelum kita akhiri, mungkin dari pembahasan ini di praobservasi ini mungkin ada yang Ibu dapati. Oh ya. Kalau yang saya dapatkan ini tadi ya Pak, jadi sebelum supervisi kita bisa berbincang-bincang gini, jadi jenengan bisa tahu rencana pembelajaran saya, sehingga nanti ketika di kelas saya itu tidak nervous lagi karena sudah ada pendampingan dari jenengan. Semoga nanti ketika disupervisi oleh jenengan, kurang lebihnya tentang saya ketika mengajar bisa jenengan catat dan bisa menjadi refleksi saya untuk kedepannya. Ya, terima kasih Bu ya. Semoga nanti bertemu pada waktu supervisi lagi. Saya juga tidak grogi ketemu sampean ya. Karena saya ini juga selalu nervous kalau
ketemu orang cantik. berhadapan dengan guru-guru perempuan. Oke Pak. Oke, dari saya apabila ada kata saya mohon maaf dan mohon bantuannya Bu Iya Pak. untuk tugas saya ini. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Good morning. How are you today? I'm fine. And you? I'm fine today. Okay. Have you prayed? Sudahkah kalian berdoa pagi ini tadi? Belum? Okay. Before we start our lesson, please help me to pray. Salah satu siswa tolong dibantu untuk berdoa bersama. Oke, ketua kelas. Kamu bisa ngomongin. Oke, please. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatika kama nawwartal ardi bi syamsik. Allahumma taf alaina futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Okay, thank you. Okay. Is there anyone absent today? Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Yes? No? No, okay. It means that all of you are healthy. Itu artinya bahwa kalian semua di sini dalam keadaan healthy. Apa itu healthy? Okay, good. Sekarang kita mau mengingat pembelajaran yang sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Bisa please raise your hand. Tentang apa? Kata kuncinya ada dua kata di situ, depannya S. What is it? Shopping. What is it? Shopping. Okay, good. Shopping. In the previous meeting, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai apa itu shopping dan mengenai the purpose of shopping list atau tujuan orang menulis shopping. Kalian juga sudah mempelajari tentang bahwa benda itu ada kuantitasnya atau ada ukurannya. Sudah. Contoh ukuran benda itu loh, beratnya, panjangnya itu satuannya apa? In the kilogram. What else? Kilogram. Grams. Milliliter. What else? Tadi ada yang nyebut kalau buah disebutnya buah apa? Ounce misalnya dan lain-lain. Oke? Nah, dari pembelajaran yang sebelumnya kita juga sudah membuat dialog untuk kalian praktekkan hari ini. Apakah kalian sudah siap? Sudah? One group consists of how many students? Satu grup terdiri dari berapa murid? Oke. Sudah duduk berdekatan dengan kelompoknya? Oke, alhamdulillah. Oke. Here I have two tables. Saya punya dua meja. This table is for green grocer or corner shop. Ini meja untuk berjualan nanti green grocer atau toko kelontong dan corner shop, toko yang ada di sekitar rumah kalian. And this one is for, what is it? Yes, the table is for kayak Superindo, Indomaret. What is it? Grocery store.
tujuan kita hari ini adalah yang pertama, tujuan pembelajarannya siswa atau murid-murid 8H ini bisa bermain peran menggunakan bahasa apa? Yang kedua, selain bisa bermain peran, siswa juga bisa mengerti apa itu. Yang ketiga, selain kita berdrama di sini, bermain peran di sini, kita bisa menerapkan ilmu yang kita dapat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita langsung mulai saja. Untuk kelompok yang pertama maju, yang kemarin sudah diikuti menggunakan opening, kelompoknya siapa pertama maju? Kelompoknya siapa? Oke, Fauzan. Oke, please, silakan. This is the table for corner shop and grocery store, and this one is for stationery atau toko alat. Betul. And this one is greengrocer. Dia menjual vegetables, eggs, meatball, and everything. Penilaiannya saat ini. Penilaiannya, rubrik penilaiannya ada di saya. Kita kira-kira hari ini yang dinilai itu apa sih? Apakah listening, writing, speaking, atau reading? Betul. Kita akan melakukan penilaian speaking. Yang dinilai adalah secara berbicara, lancar tidaknya, tinggi rendah suaranya, maka diusahakan suaranya cukup lantang untuk bisa didengar oleh satu kelas. Selain itu ada penilaian ketiga, yaitu kesiapan anak ini. Apa di depan itu masih ngobrol-ngobrol, apa salah-salah sama temannya, atau sudah siap? Oke? Sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita memulai? No? Oke. Beri semangat untuk kita sendiri ya teman-teman. Oke. Now please group one. Which one is group one? Oke. Please. Ayo bos. Oke, sesuai kesepakatan kita tadi, yang lainnya selain kelompok 1 harus memperhatikan dan Iya. silent please. Oke. Ayo. This boy, the good material that I have about. Ayo yang serius. Ayo serius. Ayo. Fauzan. Baca bismillah dulu. This boy, the good material that I have written about. Shopping list. Water tomatoes, water cheese, Indomie, itu bread, not list. Open the bread. Elsan is the fish.
Shopping list. Wortel tomates dan cili. Wortel fish. Yes. That's all our performance. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dibuka. Oke, yang lainnya dibuka. That's a great idea. What do we need for making Japanese noodles? Yes. Yes, I can. I want to buy a muffin. I want to buy one vanilla and one bread slices. Sampai grup 3, saya mau memberikan komentar. Tadi grup 1, you did a good job. Tadi kelompok 1 sudah bertransaksi juga. Ada uangnya, ada kembaliannya, seperti itu kan. Tapi kekurangannya tadi grup 1 itu masih kurang serius. Tapi saya yakin di pertemuan selanjutnya atau malah ada role play lagi akan lebih serius. Untuk grup 2 sudah lebih serius, lebih siap. Tetapi di grup 2 tadi yang perempuan, yang satunya suaranya kurang keras ya. Yang laki-laki sudah good job, transaksi juga sudah ada, membelinya sudah ada. Mungkin kalau role play lagi suaranya agak lebih keras. Saya harap grup 3 lebih bagus lagi, begitu untuk grup yang lainnya. Oke, silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, barangkali salah satu dari kalian, one of you want to give komen. Siapa yang mau memberikan komen terhadap grup 3? Ada yang mau memberi komen? Menurut kalian sudah bagus? Sudah? Oke, menurut temannya sudah bagus. Halo. Oke, sudah bagus tapi kurang. Oke. Sekarang kita ke kelompok 4. Mana kelompok 4? Oke, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Bangun aku lah. Langsung apa sih? Aku ngasih nanti lu. Iya sih. Mau bosok belum. Masih dulu. Itu tadi kalian sudah melakukan role play. Kalian sudah pintar dalam berbicara menggunakan bahasa Inggris speaking. Tapi tentunya ada hal yang perlu diperbaiki. Untuk itu, kalian akan mengerjakan assignment. Assignment itu adalah tugas. Tugasnya saya kirim di HP, di WA group. Di situ nanti ada link untuk kalian kerjakan. Individu or in a group? Of course, so please do it individually. Ikat mbak. Mbak. Mom. Jadi teman-teman. Iya. Coba lihat. Iya kan? Coba lihat makan. Kamu mau biru? Antar guru antar. Aku udah depan. Kakinya. Sudah, Pak. Pulang. Ayo, sudah dilakukan, Kak. Oke, sudah bisa dilakukan. Nervous. Saya mau habis. Because I'm good much. Ini pas penutupan kita apa tahu? Penutupan. Ini kan. That's out of performance. Thank you. Oke, silakan segera duduk. Oke, saya akan mengakhiri kelas ini kalau kalian duduk dengan rapi. Ayo. Oke, pertemuan yang selanjutnya kalian akan belajar mengenai hal lainnya lagi bab berikutnya. Oke? That's all from me. Cukup sekian pelajaran bahasa Inggris hari ini. Thank you for your attention. Thank you for your effort. Effort itu usaha atau kerja kerasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi
Oke, kali ini di pendampingan individu kelima CGP Angkatan 9, saya sebagai PP dengan Pak Agus sebagai CGP. P5 ini tentang rancangan yang berpihak pada murid. Nah, di sini nanti Pak Agus akan melakukan coaching kepada Bu Mita, bahasa Inggris. Oke. Jadi kemarin kan sudah melakukan observasi di kelasnya Bu Miftah. Untuk kali ini di BI kelima Pak Agus akan melakukan percakapan coaching pasca observasi. Monggo Pak Agus bisa dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan saya. Hasil dari kegiatan kemarin, kita sudah saya ajak untuk melakukan praobservasi. Kemudian pemirsa juga sudah saya pantau ketika melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Sekarang saya ingin mengajak pemirsa untuk mencatat apa yang pemirsa alami pada saat pembelajaran kemarin untuk kegiatan pasca observasi hari ini. Gimana? Langsung saja. Yang pertama, apa yang pemirsa rasakan saat melaksanakan pembelajaran kemarin setelah praobservasi dengan saya? Bagaimana bisa diceritakan? Jadi kemarin ketika saya melaksanakan pembelajaran itu di kelas 8 menggunakan kurikulum Merdeka nih, jadi menggunakan modul ajar. Nah, karena saya itu masih kurang banyak belajarnya, jadi saya merasa nervous otomatis Pak pertama, karena saya takut salah gitu. Ternyata anak-anak itu yang saya takutkan juga anak-anak akan menjadi pasif. Kalau misalnya kadang itu ada yang mendampingi ingatan itu, anak-anak itu pasif, terutama ketika berbicara bahasa Inggris, jadi malu-malu. Tapi kemarin karena di awal kita sudah sepakat membuat kesepakatan dengan anak-anak bahwa pembelajaran ini dianggap seperti biasa aja gitu. Akhirnya anak-anak relax, dari situ saya juga relax. Kemudian ada beberapa hal yang saya merasa puas, yaitu anak-anak mau untuk bekerja sama sehingga pembelajaran itu terasa dua arah, tidak satu arah saya yang berbicara terus, itu tidak seperti itu Pak. Itu ya, jadi yang saya rasakan itu puas, tapi tentunya juga masih banyak kekurangan saya ketika observasi itu. Ya, kemarin sudah saya lihat, saya pantau pemirsa sudah menjalankan pembelajaran secara KSE, ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi KSE, ada mulai salam, kemudian di situ ada game, kemudian ada PPT, ya, kemudian menggunakan modul ajar, dan itu sudah sesuai dengan rencana pembelajaran pemirsa yang buat. Kemudian sudah baik, sudah memenuhi dengan kriteria yang saya catat, sudah ada. Kemudian pemirsa juga sudah bisa sudah bisa nyaman dengan pola pembelajaran yang tidak satu arah, akhirnya ada itu. Gimana menurut pemirsa, ada enggak yang ditanyakan ketika pemirsa waktu melakukan itu seperti nervous tadi? Apa yang membuat nervous itu? Membuat nervous itu pertama ya karena didampingi gitu Pak kali jenengan gitu kan. Jadi ingin memberikan yang terbaik. Terus habis itu kelemahan saya adalah ketika pembelajaran dengan anak-anak itu saya tuh harus bagaimana caranya anak-anak itu supaya aktif itu tadi ya, mereka bertanya, mereka itu mau berbicara bahasa Inggris. Karena
kadang karena mereka minder, mereka itu jadi takut buat ngomong bahasa Inggris lah. Itu kemarin yang saya takutkan itu adalah Pak, gimana ya kalau anak-anak ternyata tidak menanggapi saya, kan jadi pembelajarannya itu kayak klik-klik gitu. Nah ternyata anak-anak ya mau menanggapi meskipun tidak semuanya satu kelas, karena mungkin mereka ada yang minatnya di bahasa Inggris, ada yang juga minatnya tidak di bahasa Inggris. Terus saya juga kemarin waktu pembagi ketika mereka berkelompok itu kan saya berkeliling. Nah, itu ketika habis waktunya itu banyak dihabiskan ketika mereka menata tempat duduknya bersama kelompoknya. Nah, hal-hal seperti itu nanti mungkin akan menjadi refleksi saya di yang selanjutnya, supaya ada waktu lah untuk berkelompok itu, misalnya 2 menit silakan berkelompok untuk biar cepat banyak ngomongnya anaknya. Ya itu sudah kita sampaikan tentang kegiatan pembelajaran kemarin. Ini sekarang catatan saya tentang kita kemarin pada pembelajaran. Semoga nanti dapat membantu kita untuk pembelajaran yang selanjutnya. Yang pertama, kita kemarin masih menolak siswa yang sedang melakukan pertanyaan belum dijawab satu. Jadi harus berpihak pada murid. Jadi jangan sampai murid ini terasa dicampakkan atau tidak dihiraukan seperti itu. Walaupun itu mungkin secara tidak langsung anak-anak memang celometan, katakanlah gitu. Yang kedua, kita sudah baik dalam menyusun perencanaan, tapi kemarin kita lebih 5 menit, mungkin ini jadi catatan supaya bagaimana waktu itu tidak lebih. Untuk kegiatan pembelajarannya sudah baik, mungkin hasil analisis saya ini dapat menjadikan kita sebuah proses yang lancar di kedepannya. Untuk yang terakhir, kita rencana tindak lanjutnya bagaimana? Ketika sudah saya catatkan perihal yang tadi, yang pertama apa? Berpihak pada murid. Kemudian yang kedua tentang waktu ya, manajemen waktunya. Mungkin rencana tindak lanjut kita seperti apa? Saya menyadari kemarin itu memang benar seperti yang dibicarakan oleh Pak Agus, karena memang dalam satu kelas 36 anak itu sangat susah untuk mengerti mereka satu persatu, tapi memang itu sudah tugasnya guru nih, untuk memahami kebutuhan siswa, kemudian untuk membuat mereka nyaman. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin rencana saya ke depannya saya akan belajar lagi, dan saya otomatis itu mencerminkan modul ajar saya. Berarti ada yang perlu diubah di modul ajar saya sehingga lebih efektif, lebih banyak berpihak pada murid dan tidak lebih waktunya. Terus dengan adanya kemarin didampingi oleh Pak Agus, kemudian sekarang ini coaching ini, jadi saya merasa bersyukur. Kalau misalnya tidak didampingi atau tidak ada coaching ini, saya jadi tidak tahu kekurangan saya di mana. Jadi kan supaya memperbaiki, supaya anak-anak juga tambah nyaman belajar bahasa Inggris, jadi tidak ada yang takut ketika bahasa Inggris itu. Kadang itu soalnya mereka takut dulu, sehingga ketika di pembelajaran suaranya nggak keluar, pendapatnya nggak keluar. Nah itu karena mereka takut duluan tadi. Oke, Bismita, ini kan sudah terakhir untuk soal yang terakhir ini. Saya ingin Bismita kira-kira dalam percakapan bahasa observasi ini apa yang Bismita dapatkan?
saya dapatkan tentunya banyak, tapi yang saya ingat tadi itu pembelajaran itu harus berpihak pada murid. Nah, karena saya itu istilahnya belum pernah menjalani yang guru penggerak ini, jadi kan itu hal yang asing buat saya, Pak. Berpihak pada murid itu seperti bagaimana sih? Tadi saya mikirnya seperti itu. Kemudian, oh berarti saya ya harus banyak belajar lagi di sini tentang berpihak pada murid, bukan hanya teorinya tapi caranya, supaya pas di kelas itu ya itu langsung saya lakukan, Pak. Ya, nanti mungkin setelah ini mungkin bisa beritahu saya. Setelah ini saya harap nanti saya bisa di coaching sama pemirsa ketika Kebalik lah. dapat tugas nanti. Oh. Jadi kita imbang balik Oh, seperti iya, itu. Pak. Saya juga mau di observasi sama Bu. Oh, Terima kasih Bu waktunya. saya juga Saya berikan kepada Miss Ellen. Oke, terima kasih. Tadi sudah lumayan bagus lah untuk tirtanya. Tapi kayaknya ada kurang satu, Pak. Ya. Siapa yang mendukung Bu Miftah untuk melakukan itu? Kan tadi presiden. Oh iya. Kurang satu nih. Oke. Kurang satu. Kira-kira untuk apa namanya proses selanjutnya itu nanti ibu butuh rekan nggak untuk menindaklanjuti supaya nanti Itu ya untuk ya, lanjutannya. lanjutannya ini. Oke, tentunya itu tadi yang seperti saya bilang bahwa karena saya ini masih minim info kayak pembelajaran berpihak pada murid terus dan lain-lain, itu ya saya membutuhkan misalnya jenengan, kemudian teman-teman guru penggerak yang lain untuk bertanya-tanya, untuk mendampingi saya, dan juga karena itu berhubungan dengan modul ajar bahasa Inggris, nanti juga MGMPS Pak, dengan rekan bahasa Inggris yang mengajar. Jadi supaya ilmunya tidak berhenti di saya aja yang dari jenengan ini tadi, dari Miss Ellen juga, jadi bisa ke teman-teman lainnya, karena kebetulan yang lainnya juga bukan guru penggerak. Jadi kita nanti diingatkan sama teman rekan sejawat, kemudian sama MGMS juga yang ada di sekolah. Gitu. Waktunya ya Miss ya, waktunya supaya tepat gitu. Jadi pakai alarm atau Oh iya. ya seperti itu. Kita saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak Bu Miftah. Gimana lebih lega? Ya, alhamdulillah lebih lega. Soalnya tadi karena tidak tahu kan pasti awal-awalnya itu deg-degan gitu. Nah, kalau sudah tahu, sudah insya Allah. Jadi terima kasih Pak Agus sudah mengcoaching Bu Miftah. Demikian Bu Miftah untuk pasca observasi coaching dari Pak Agus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.